Iya ya, itu agenda hari ini tapi penyampaian replik dari jaksa penuntut umum, dari penuntut umum. Nah, kemudian dibacakan replik dari penuntut umum tadi, dikembalikan pada majelis, kemudian menyampaikan kepada penasihat hukum dari terdakwa Oli yang menyampaikan secara lisan tetap pada pembelaan, pledoinya atau dupliknya ya tetap pada pledoi atau pembelaan secara lisan. Ya. Kemudian majelis mengambil kesimpulan, berakhirlah pemeriksaan terdakwa Oli sehingga meminta waktu untuk menyusun dan bermusyawarah atas putusannya yang diagendakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 jam sebagaimana agenda jam 9 pagi. Demikian. Berarti dalam agenda putusan. Agenda pembacaan putusan. Jadi pembelaan hari ini dalam sidang hari ini ada fakta-fakta baru yang disampaikan oleh penasihat hukum OI, Pak. Fakta-fakta baru intinya dia merasa tidak bersalah dan minta bebas. Makanya tetap pada pembelaan. Kalau fakta baru kan tidak ada, dia kan hanya merangkum selama persidangan. Jadi seperti tadi kami himpun dari tim majelisnya bahwa pihak penasihat hukum Oli menyatakan itu bebas, seperti itu pembelaannya. Jaksa tetap ada tuntutan. Ya, jadi begini, pada prinsipnya persidangan ini sudah terjadwal sebagaimana yang termuat di SIPP atau agenda sidang. Tetap jam 9. Mengenai kebiasaan itu antara penuntut umum dengan pihak terdakwa atau penasihatnya, mereka lah yang bisa menyampaikan waktunya, menyesuaikan waktunya. Kalau dari kami tetap sebagaimana agenda sidang. Bisa jadi JPU-nya atau penuntut umum tadi dalam perjalanan belum tentu pas waktu yang ditetapkan, atau sebaliknya dari penasihat hukum atau tim penasihat hukum mungkin terganggu dalam perjalanannya, bisa lain juga kan begitu ya. Tapi prinsipnya agenda persidangan diagendakan jam 9 pagi. Lengkap tidaknya ya tergantung mereka, para pihak yaitu jaksa maupun penasihat hukum. Walaupun sudah ada terdakwa di monitor, tapi kalau belum ada pihak kita tunggu. Walaupun sudah ada di monitor penuntut umum belum siap, ya kita tunggu. Selalu harus lengkap dulu, seperti itu. Kalau menyangkut berapa tim penasihat hukum, 10 yang baru 3, selama memenuhi syarat dan bisa dilanjutkan, ya dilanjutkan. Tidak harus lengkap, seperti itu. Untuk agenda selanjutnya Pak, kira-kira Hari Senin tanggal 28 Maret ya, kami dapat informasinya untuk pembacaan putusan tetap agenda sama seperti itu jam 9 pagi. Mengenai perubahan nanti mau jam 12, jam 1 itu kondisional para pihak tadi. Ada lagi? Untuk seperti yang sudah nih Pak, untuk setelah pembelaan terdakwa justru malah mendapatkan tuntutan hukuman yang lebih berat. Apakah ini bakal terjadi ke OI, Pak? Yang sudah. Jadi begini, tuntutan sudah dibacakan, baru tahap berikutnya adalah pembelaan atau pledoi. Pledoi dilanjut lagi namanya replik. Tanggapan penuntut umum atas pledoi dari penasihat. Tadi sudah disampaikan bahwa replik sudah dibacakan, ya, tetap ada tuntutan. Kemudian disampaikan sama penasihat hukum mengajukan duplik secara lisan. Intinya tetap pada pembelaannya mohon dibebaskan. Tuntutan kan sudah ada tadi, awalnya sudah dituntut. Kemudian dari tuntutan itu ada hak terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan namanya. Oh iya. Nah, bisa minta keringanan, bisa minta dibebaskan. Dan begitu ya.
Nah, hari tadi itu replik dari penuntut umum. Harusnya duplik secara tertulis. Tadi yang kita dengar dari majelis, penasihat hukum hanya menyampaikan secara lisan, tetap pada pembelaan. Nah, pembelaannya yaitu minta dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Lah hasilnya ya nanti putusan. Jadi tidak mungkin akan ada tambahan-tambahan lagi Mas itu. Jadi sudah final itu tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putusan. Waktu kemarin itu kan sidangnya itu rata-rata habis makan siang. Kami kaget hari ini tuh sudah sidang ternyata akan pagi. Ya. Itu tahunya saya dari jasa, saya dari jasa atau sudah. Memang hari ini agendanya cuma penyerahan replik dari jaksa kepada majelis ya. Dan itu kopiannya oleh kamera kuasa hukum lawan ya. Dan tadi barusan jaksa bilang bahwa agenda selanjutnya adalah putusan hari Senin. Jamnya Pak? Jamnya dia nggak menyebutkan, tapi sebaiknya kita para korban akan standby dari pagi ya, dari jam 9 karena untuk tidak terjadi lagi ini ya, dalam arti kata kita agak kecewa lah gitu. Replik itu kan balasan dari pledoi ya, pledoi yang kemarin dari kuasa OI sampaikan, dan replik ini adalah balasannya. Ya kita harapkan sih balasan replik dari jaksa itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita inginkan ya sebagai kuasa korban. Kemarin kan OI sudah dituntut oleh jaksa 3,6 tahun ya. Sebenarnya itu kita merasa tidak puas ya untuk ini lebih, karena ini untuk pasal pemalsuan suratnya itu tidak dimasukkan, hanya dimasukkan yang pasal penipuannya aja. Ya. Oh itu minta dibebaskan itu jauh panggang dari api ya, karena ini kan dari penyidikan sampai kejaksaan kan sudah terbukti bahwa dia menipu ya, pasal 378, dan juga seharusnya penyidikan kemarin sudah ada pasal pemalsuan surat, tapi itu tidak dimasukkan gitu. Seharusnya kalau dia minta bebaskan itu alasannya apa gitu. Itu nggak masuk akal. Yang jelas para korban sedih ya, udah uangnya nggak balik ya kan, OI dituntutnya tidak maksimal gitu. Dan ini kan apa ya, itu para korban itu kasihan sekali gitu loh. Itu banyak yang jadi tukang ojek karena tadinya kerja ya kan, tadinya kerja, ada yang kerja disuruh keluar gitu sama OI itu, udah keluar aja udah pasti kok ini gitu. Akhirnya sekarang banyak yang pengangguran, banyak yang jadi tukang ojek, dagang-dagang susulan gitu. Ini kan orang susah. Kemarin tuh ada diwawancarain tuh, ada entertainment itu ya, di rumahnya salah satu korban itu, masuk ke rumahnya aja motor nggak muat, bayangin gitu kan. Itu bagi mereka uang 30 juta itu besar sekali. Dari perwakilan korban mungkin berapa sih Pak harapan tuntutan yang maksimal untuk OI sendiri? Harapannya itu di atas 4 tahun ya. Kita maunya itu para korban itu maunya pemalsuan suratnya itu diikutin, dimasukkan, karena kan di situ sudah terbukti dia memasukkan surat. Siapa yang menyuruh para pelonco-pelonconya itu bikin surat-surat itu kalau bukan dia? Karena itu sudah termasuk Pak. Nanti rencana kita kalau mau putusan, kita para korban akan datang lagi hari Senin, kemungkinan dari pagi. Sekitar jam berapa Pak kira-kira? Kita standby dari jam 9.
Karena kalau kayak begini tadi kita datang siang, ternyata udah selesai. Tapi kami paham itu kan cuma penyerahan replik, ya kan. Tapi ya, oh ya inilah masa kita jadi cerai begitu kan. Kalian juga kan wartawan kan cerai juga kan. Biasanya siang atau pagi. Makanya kalau untuk putusan nanti kita usahakan pagi datang. Kuasanya si Owi di dalam pledoi itu menulis bahwa ada 600 juta sekian yang sudah dibalikin. Itu yang dibalikin bukan uang para korban yang 9,7 miliar ini gitu loh. Biar masyarakat tahu itu bukan uang itu. Itu uang orang yang sudah mengundurkan diri selain dari yang 225 orang ini. Jadi kenapa dimasukin ke pledoi gitu loh? Ya kan? Itu kan berdasarkan bukti-bukti yang di penyidik, kejaksaan itu 225 itu sudah ada bukti-buktinya, transparannya. Kenapa dimasukkan yang dibalikin uang? Itu bukan termasuk yang itu. Kita untuk harapan selanjutnya putusannya kalau bisa sih maksimal ya, itu kan maksimalnya tadi 3,6 tahun. Kalau memang 3,6 tahun itu ya udah, kalau memang segitu 3,6 tahun, jangan turun lagi maksud kami gitu loh, ya kan? Karena mohon maaf ya, di sini para penegak hukum itu harus melihat juga bahwa sebenarnya itu yang dilaporkan kemarin itu di kepolisian itu memang tidak 225 orang. Karena apa? Dari pihak kepolisian bilang bahwa ini 225 ini tidak bisa dimasukkan sekaligus, ya kan? Coba aja masa yang perkara lain yang first travel, emang semuanya melapor? Kan enggak. Gitu. Yang penting udah tahu bahwa dia terbukti, gitu aja, ya kan? Ya kalau selanjutnya kalau memang mau dituntut lagi, kita siap dengan gugatan perdata ya. Kalau memang nanti ternyata dari pihak Owi tidak mau mengembalikan juga, karena memang harus kembalilah uang orang-orang miskin ini gitu loh, bukan orang kaya ini, orang-orang menengah ke bawah lah, yang kalau pekerjaannya hilang jadi bang ojek, jadi tukang cuci tetangganya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.